Halo teman-teman muda dimanapun kalian berada, perkenalkan namaku Josephine Emanuela. Nah, di konten kali ini aku akan membahas sesuatu yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Yap, betul. Aku akan membahas perihal sampah, yaitu lebih tepatnya sih sampah plastik. Kenapa sih kita harus membahas perihal sampah plastik? Apa nggak ada topik yang lain yang harus kita bahas? Bosen tahu dengerin tentang sampah plastik mulu? Tunggu dulu teman-teman. Sampah plastik ini kan bukan sekedar isu biasa, tapi ini adalah masalah yang terus-menerus terjadi, yang ada di sekitar kita dan membutuhkan perhatian dari kita nih untuk lebih peka, terus juga lebih peduli, dan juga menormalisasikan tindakan demi menjaga bumi kita yang menjadi rumah kita bersama. Yuk simak konten ini sampai habis, stay tune ya. Kota ini adalah bukti nyata dari darurat sampah. Ini dia Yogyakarta. Di tahun 2023, Jogja dinyatakan darurat sampah. Dalam satu hari nih, mereka bisa menghasilkan sampai sekitar 700 ton sampah. Dan biasanya bahkan dibuang ke gunung sampah TPA Piungan. Tapi yang jadi masalah, TPA Piungan ini udah terlalu penuh dan mencemar. Banyak warga yang udah terganggu dengan gunung sampah ini. Hasilnya sekarang ada banyak gunung sampah di sekitar Jogja. Bisa lihat guys, ini tuh deket banget sama tengah kota, deket sama Jalan Malioboro kurang lebih. Dan persis ada di depan aku, ini adalah tumpukan sampah yang di tengah jalan ini nutupin jalan. Kalian bisa lihat bagian bawahnya pun juga udah kotor banget. Sebelahnya itu persis flores, orang-orang ada yang beli bunga. Sebelahnya tumpukan sampah seperti ini. Ini di kawasan Kota Baru di Yogyakarta. Ini adalah tempat di mana warga hampir setiap hari buang sampah mereka. Biasanya tuh dari sini akan diangkut dan diolah ke gunung sampah. Tapi armada pengangkutan dan kapasitas pengolahan itu masih nggak cukup untuk jumlah sampah yang diproduksi warga. Akhirnya jadilah seperti ini. Ini full sampah. Selain pencemaran gunung sampah yang ada di mana-mana, katanya hampir setiap hari di sini tuh juga menimbulkan kemacetan, guys. Jadi masalah baru lagi. Makanya banyak yang berpendapat penting banget untuk pemerintah di sini bikin sistem dan perbanyak kapasitas pengangkutan dan pengolahan. Dan dari sisi warganya harus mulai mengurangi sampah, juga belajar pilah sampah supaya lebih gampang diolah. Sayang banget kan daerah istimewa Yogyakarta jadi tercemar sampah kayak gini. Teman-teman, coba deh kita lihat sekeliling kita. Sampah plastik udah kayak teman sehari-hari bukan? Tapi pernah nggak sih kita mikir, kenapa semua ini terjadi? Kok bumi makin lama rasanya makin sakit, udara terasa lebih panas, hujan turun dengan pola yang kacau, dan hampir di setiap saat, di setiap sudut, kita melihat sampah plastik berserakan, tanpa tahu kapan bisa hilang. Kalau bumi bisa bicara, mungkin dia sudah menjerit. Aku nggak bisa bernapas, tolong aku. Krisis lingkungan bukan hal yang jauh dari kita. Bukan cuma sekedar berita yang muncul di TV atau info yang lalu lalang di sosial media. Ini nyata. Kita lihat sendiri bagaimana sampah-sampah plastik menumpuk di selokan, terbawa arus ke laut, dan membahayakan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Bisa bayangin nggak ada penyu yang mati gara-gara makan sampah plastik karena dikiranya ubur-ubur? Ini bukan cerita fiksi teman-teman, tapi ini kenyataan yang terjadi setiap hari. Kalau kita perhatikan, plastik sekali pakai itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Mulai dari bungkus makanan, kantong belanja, sampai botol minum. Botol minum kemasan ya teman-teman. Nah, mungkin kita mikir, cuma satu botol kan kecil. Tapi kalau setiap orang mikir begitu, coba bayangin deh ada miliaran orang yang berpikiran sama. Sampah nggak akan berkurang, malah makin numpuk. Dan akhirnya, alamlah yang menjadi korban. Semua orang diam aja sih. Makin banyak anak muda yang sadar kalau perubahan itu harus dimulai, yaitu dimulai dari diri sendiri. Kita lihat semakin banyak orang yang beralih menggunakan tumbler, membawa tas kain untuk belanja, dan juga membawa tempat makanan, juga menggunakan sedotan stainless. Nah, ini tuh bukan cuma gaya-gayaan, tapi aksi nyata buat menyelamatkan bumi kita tercinta ini. Teman-teman, sebagai umat beriman, tanggung jawab kita dalam menjaga bumi bukan hanya sekedar aksi sosial, tetapi juga panggilan dari Tuhan. Dalam Laudato Si, artikel 139, Paus Fransiskus bilang, kalau kita nggak bisa melihat alam sebagai sesuatu yang terpisahkan dari kita. Kita adalah bagian dari alam. Alam bukan sekedar tempat untuk kita tinggal, tapi rumah yang harus kita jaga. Saat kita mencemarinya, kita juga sedang menyakiti diri sendiri. Tapi saat kita merawatnya, kita juga sedang membangun masa depan yang lebih baik, lebih sehat, dan juga lebih manusiawi. Belajar dari Santo Fransiskus Assisi. Dia hidup sederhana, mencintai alam, dan melihat semua makhluk hidup sebagai saudara. Maka dari itu, Santo Fransiskus Assisi ini adalah pelindung lingkungan hidup. Dia nggak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Dia mengajarkan bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam, bukan merusaknya. Anak muda itu sangat penting loh dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Christus Vivit, artikel 178, Paus Fransiskus bilang kalau kita adalah harapan dunia. Kita bukan cuma sekedar masa depan, tapi kita adalah masa kini Allah. Jadi kita nggak boleh cuma menunggu orang lain untuk bertindak, tapi kita sendirilah yang harus memulainya. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa jadi pelopor dengan kampanye anti plastik, mengajak teman untuk lebih sadar lingkungan, dan memulai gaya hidup yang lebih hijau, yang
terbebas dari sampah plastik. Mungkin banyak anak muda yang sadar, maka semakin besar perubahan yang dapat diciptakan. Bayangin kalau semua orang mulai mengurangi sampah plastik. Kalau semua orang berhenti memakai sedotan sekali pakai. Kalau semua orang mendukung produk ramah lingkungan seperti tote bag atau tas kain. Dunia pasti jadi lebih bersih, lebih hijau, dan juga lebih sehat. Apa sih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkontribusi bagi kelestarian bumi ini? Coba yuk kita berpikir sejenak. Atau boleh dong kasih tahu aku di kolom chat. Beberapa aksi sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Kita juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi seputar lingkungan. Contohnya, konten Kak Jeremy Owen dan juga Pandawara Group. Mereka adalah contoh-contoh anak muda yang peduli akan lingkungan. Nah, teman-teman, cara-cara yang sudah kita sebutkan tadi adalah wujud nyata dari pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis berarti perubahan cara kita memperlakukan alam dengan lebih bijak. Dalam Laudato Si, artikel 217, Paus Fransiskus bilang bahwa hubungan yang sehat dengan dunia ciptaan adalah bagian dari pertobatan manusia secara keseluruhan. Alam bukan sekedar tempat kita tinggal, tapi rumah yang harus kita jaga. Kita nggak bisa lagi mengambil tanpa peduli. Bukan cuma soal sadar, tapi kita harus bertindak dengan mengurangi sampah plastik dan melanjutkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Hal kecil kayak membawa tumbler atau berhenti menggunakan kantong plastik mungkin terlihat sepele. Tapi kalau dilakukan oleh semua orang, dampaknya akan membawa kelestarian pada lingkungan ini. Teman-teman, jangan remehkan langkah-langkah kecil yang sudah kita lakukan ya. Satu sedotan yang kamu tolak, satu botol tumbler yang kamu bawa setiap hari, satu konten seputar lingkungan yang kamu buat, semuanya itu punya dampak. Bumi ini adalah titipan dari Tuhan untuk kita dan untuk generasi setelah kita. Jadi, yuk bertobat. Kali ini bukan karena dosa pribadi aja ya teman-teman, tapi demi bumi yang udah terlalu lama terluka, demi masa depan kita, demi generasi yang belum lahir, dan demi Tuhan yang menitipkan semuanya ini untuk kita jaga, bukan kita rusak. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video saya. Saya Josephine Emanuela, pamit undur diri. Dadah. Tuhan memberkati.